Barang siapa masyarakat yang merasa dirinya nggak nyaman meninggalkan roda 2, roda 4, ya kan, di rumahnya, dia tidak nitipin ke tetangga, ya kita siap menampung di Polres dan Polsek Jajaran ini. Dan itu pelayanan kita gratis, tidak dipungut biaya. Dan kalau ada yang anggota yang melakukan itu, laporin saya dan kita akan tidak tegas. Dan syaratnya pun mudah, dia tinggal menunjukkan STNK, SIM, KTP, dan kami juga paling ini ya, setelah itu kita fotokopi untuk kita datakan. Dan kita pun ditinggal aslinya ya? Enggak ya? Karena nanti kan tetap di bawah yang bersangkutan, kita hanya fotokopinya aja untuk kita datakan, dan kita sudah siapin di tempat-tempat di 12 Polsek dan Polres ini, sudah kita siapin siapa yang akan ngurusi. Ya. Ada nggak sih yang nitipin kendaraan terus pajaknya mati gitu, Pak? Terus itu gimana gitu, diimbau atau gimana gitu? Kalau kita menemukannya seperti itu ya tetap kita terima ya. Tetapi nanti pada saat dia pulang kita tetap sampaikan, tolong ini kan mati, ya kan? Tolong segera dibayar. Kita himbau. Dan kita tidak menolak dan pasti kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Warta Kota dan Sobat Tribun Tangerang dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya, Eko Priyono, manajer peliputan di Tribun Network. Kali ini saya berada di depan gedung Polres Metro Tangerang Kota. Kita akan ngobrol, ketemu dan diskusi dengan Pak Kapolres, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho. Beliau sudah memimpin di Kota Tangerang sejak April 2022. Apa saja yang kita akan ngobrolin, saksikan terus tayangan ini. Bersama Pak Kapolres, Kapolrestra Metro Tangerang ya Pak? Kapolres Metro Tangerang Kota. Tangerang Kota, Pak Kombes Pol Zain Dwi Nugroho. Iya. Apa kabar Pak? Selamat pagi Mas Eko. Pagi. Iya. Pak, kita mau bicara soal yang paling dekat nih Pak. Iya. Ini udah seminggu lah ya kurang. Iya. Akan masuk ke musim mudik, harus balik. Secara singkat bisa dijelasin ya Pak, kesiapan Polres Tangerang nih menghadapi musim mudik ini Pak? Iya, terima kasih. Kami dari Polres Metro Tangerang Kota, Polda Metro Jaya ya tentunya, kami dalam menghadapi kegiatan pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, tentunya tidak serta-merta kita langsung mengamankan. Tentunya kita mempersiapkan situasi masyarakat untuk menghadapi pengamanan Hari Raya Idul Fitri ini. Jadi kita pada saat sebelum pelaksanaan bulan suci Ramadan pun kita sudah melaksanakan beberapa operasi cipta kondisi. Antara lain adalah operasi keselamatan lalu lintas, operasi pekat, maupun kegiatan rutin yang ditingkatkan. Tujuan kegiatan ini tadi adalah menyiapkan kondisi kamtipmas di tengah-tengah masyarakat, termasuk kegiatan-kegiatan preemptif, preventif, maupun kegiatan penegakan hukum untuk menunjang kegiatan cipta kondisi tersebut. Kemudian untuk menghadapi pengamanan Hari Raya Idul Fitri ini, kami pun juga melakukan kesiapan-kesiapan seperti mulai rapat koordinasi lintas sektoral baik di tingkat Polda maupun di tingkat Polres. Kemudian kami juga melakukan latihan praoperasi kepada seluruh anggota yang terlibat. Kemudian kita hari ini juga rencana kita akan mengadakan kegiatan gelar pasukan dalam rangka operasi Ketupat Jaya 2025 ini. Termasuk kita menyiapkan rencana operasi, di mana operasi ini karena Polda Metro termasuk sebagai salah satu Polda prioritas, kita akan melaksanakan operasi selama 17 hari, mulai tanggal 23 Maret sampai tanggal 7 April 2025. Tentunya kami juga akan menggelar pos pengamanan,
pos pelayanan maupun pos pantau. Jadi untuk di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota ini kita akan menggelar 4 pos pelayanan, antara lain adalah di KM 13,5, KM 14, kemudian pos pelayanan di Tang City, termasuk juga pos pelayanan di Terminal Proris, ya. Itu untuk pos pelayanan. Kemudian 4 pos pengamanan antara lain adalah di Haji Kisamaun, kemudian di Jatake, kemudian di PIK 2, ya kan? Kemudian 1 di CBD Ciledug. Oke. Kemudian kita juga ada 3 pos pantau, mohon maaf, itu adalah di tempat-tempat wisata ya. Contohnya di Situ Cipondoh, kemudian di Tanjung Pasir dan Situis. 2 ini kan memang tempat kumpul masyarakat yang mau melakukan penyeberangan ke Pulau Seribu, itu kan juga cukup rawan. Termasuk Situ Cipondoh pasti orang juga sering datang ke situ untuk berkreasi kan itu. Jadi itu yang kita siapkan, termasuk kita akan melibatkan kekuatan personil gabungan itu sebanyak 1.573 personil gabungan, baik dari TNI, Polri, kemudian pemerintah daerah, baik itu di situ ada Dinkes, Satpol PP, Dishub, kemudian BPBD, ya kan, kemudian PMK, Kesbangpol, termasuk juga kita ada mitra Kamtibmas, kan itu mitra Kamtibmas itu seperti Senkom, Kodar Kamtibmas, Pramuka, termasuk juga instansi dan stakeholder lainnya seperti Jasa Marga, kemudian dengan Jasa Raharja, kemudian juga beberapa pengelola tempat wisata maupun mal atau perbelanjaan. Jadi seperti itu. Oke. Pak, kalau bisa dipetakan sebetulnya di Kota Tangerang ini, Bapak kan dari awal April 2022. Iya. Tapi sekarang udah mungkin mau 3 tahun. Iya. Pasti sudah hafal gitu. Iya. Apa sih Pak yang rawan di Kota Tangerang ini yang kayaknya perlu antisipasi lebih nih? Yang jelas potensi kerawanan di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota ini selama kami menjabat di sini beberapa kali kita mengalami kegiatan pengamanan bulan suci Ramadan dan pengamanan Hari Raya Idul Fitri. Yang jelas potensi kerawanan yang pertama adalah masalah tawuran ya. Tawuran ini memang cukup menonjol, apalagi yang cukup memprihatinkan dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Dan mereka juga ini banyak sekali yang akhirnya mereka menjadi korban ya. Korban karena tadi kena senjata tajam, kemudian mereka juga kadang-kadang bahkan menggunakan petasan, kemudian kembang api, air keras, kemudian pakai bom molotov untuk melukai antar kelompok-kelompok yang remaja yang suka kekerasan. Itu yang pertama, itu memang betul-betul kita jaga betul untuk bisa kita lakukan pencegahan. Dan untuk melakukan pencegahan ini kita bikin 23 pos pantau. Pos pantau ini ada di tempat lokasi yang rawan pertemuan antar kelompok ini. Kita tempatin pos pantau ini, alhamdulillah sekarang ini sudah hari ke-20 ya. Ini alhamdulillah kita bisa cegah dan tidak ada satu kejadian pun yang ini ya yang terjadi pecah terjadi di wilayah kita. Kalaupun mau ada sudah kita bisa berhasil cegah sehingga meminimalisir terjadinya korban baik dari pelaku kedua belah pihak ya yang melakukan tawuran. Kemudian kita juga yang kedua adalah pencurian kendaraan bermotor. Oke. Memang dari ini di tempat-tempat umum atau di permukiman? Jadi ini adalah di rumah-rumah kosong, di tempat-tempat ibadah maupun di mukiman padat penduduk, di kontrakan, itu yang sering terjadi. Dan ini memang hasil evaluasi kita pada saat tahun-tahun sebelumnya itu menjelang bulan suci Ramadan sampai minggu ketiga di bulan suci Ramadan ini pasti akan meningkat di situ.
Tapi dengan adanya tadi pos pantau, patroli yang kita tingkatkan, kemudian kita himbau kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan Jumat keliling, subuh keliling, tarawih keliling, kemudian ngopi kamtikmas yang kita lakukan, kita sering himbau kepada masyarakat. Alhamdulillah untuk jumlah bisa kita tekan. Walaupun terjadi, tapi untuk secara ini ya, kuantitas itu bisa kita cegah. Kita bisa minimalisir dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian yang keempat adalah pencurian rumah kosong ya. Kan banyak pada saat selama bulan suci Ramadan, apalagi nanti ini pada saat mudik pasti kan banyak rumah kosong yang ditinggalkan untuk ibadah maupun pada saat mudik ya. Tentunya kami pun untuk tempat-tempat kosong tersebut kita sejak awal kita himbau kalau bisa masyarakat itu pada saat pergi ke masjid atau apa minimal titiplah ke tangganya, termasuk juga cek rumahnya karena banyak juga rumah yang lupa dikunci, baik jendela maupun pintunya. Bahkan kadang-kadang mereka lupa matikan kompor, matikan elektronik, nyabut stop kontaknya itu kan gitu, sehingga ini juga berpotensi terjadinya beberapa kali ada kebakaran seperti itu. Kemudian di rumah-rumah kosong ya kita himbau itu kalau bisa masyarakat ya naruh sepeda motor maupun ini ya kalau bisa di dalam rumah, jangan di pagar ya. Pagarnya kalau dikunci nggak apa-apa, kadang-kadang pagarnya nggak dikunci. Termasuk di tempat-tempat ibadah ini juga cukup tinggi karena kebanyakan para DKM itu kadang-kadang lupa ya, lupa dia pengen juga ikut sholat berjamaah, akhirnya barang-barang yang dibawa oleh jamaah masjid itu apalagi waktunya udah mepet itu dia kadang-kadang naruh sepeda motor itu geletak, kadang-kadang ngasal itu ngasal kan gitu, mau buru-buru itu akhirnya ini dijadiin kesempatan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan perbuatan kriminal di situ. Ini yang sering kita ingetin terus kita pada saat kegiatan-kegiatan turun di lapangan. Kemudian kejadian berikutnya yang perlu kita ansih adalah masalah hipnotis ya. Hipnotis ini kan juga cukup rawan ya, terutama di tempat-tempat keramaian seperti pasar, terminal, kemudian di mall itu kan ya masyarakat harus hati-hati nih, ya kan, hati-hati karena kalau tidak kenal ya jangan jangan kita sok dekat, sok akrab kan gitu ya, kita harus waspada karena mereka biasanya ngincer itu orang-orang yang penampilannya mencolok, pakai perhiasan yang banyak, kemudian penampilan baju maupun penampilan yang orang menandakan bahwa orang ini punya orang berada, orang punya uang kan gitu. Ya kalau bisa ya penampilan biasa aja lah, jangan mencolok masyarakat, jangan sampai tadi terkena hipnotis seperti itu. Pak, izin bicara soal tawuran ya pada anak. Ya. Itu kan ya tugasnya polisi menjaga keamanan gitu. Tapi ada langkah lain nggak yang dilakukan, misalnya sosialisasi bersama Pemkot gitu. Kan Pemkot akan melibatkan dinas terkait. Artinya kita masuk lebih dalam gitu. Ya pada akhirnya balik Pak. Persoalan anak kan berawal dari rumah gitu. Nah, Bapak ngelihat kompleksitas ini gimana? Yang jelas pada saat penanganan tawuran ini, kita ini ada beberapa cara bertindak kita ya. Yang pertama yang jelas kita selalu koordinasi dengan instansi terkait yang memang mempunyai mempunyai kewenangan terhadap masalah tawuran ini. Contohnya kami dengan Satpol PP. Satpol PP ini kadang-kadang kita juga ikut rahasia-rahasia itu ke tempat-tempat tongkrongan dan lain-lain kan untuk menjaga ketertiban kan gitu. Kemudian dengan dinas P2TP 2A kalau ada kejadian perlu pendampingan, dengan Bapas juga, kemudian dengan dinas PPA ya yang ada di Pemkot itu, kita juga melakukan langkah-langkah seperti mengambil apel upacara pada saat sekolah-sekolah itu. Kemudian kita juga ada program sekolah polisi mengajar ya. Polisi mengajar di situ untuk menjelaskan
bahaya narkoba, kemudian bahaya tawuran, kemudian juga terkait ketertiban berlalu lintas kan gitu. Bahkan kita dengan Pak Bupati juga pernah deklarasiin di lapangan Benteng Ribuan tuh hampir 7.000 orang. Zaman Semua Pak pelajar. Jaki? Zaman Pak Arief ya? Pak Arief. Oh. Pak Arief. Itu kita betul-betul Pak Wali. Iya, Pak Wali Kota, Pak Arief itu deklarasiin anti tawuran dan kekerasan itu di Benteng Ribuan itu hampir dihadiri 7.000 pelajar, baik SMP maupun SMA yang rentan terkait masalah tawuran. Kemudian kita juga selalu turun ke masyarakat juga, melibatkan masyarakat khususnya orang tua. Karena kebanyakan tawuran itu kejadiannya adalah di dini hari. Dini hari itu dari pukul 00 sampai 05.00. Jadi kalau anak di bawah umur, ya kan, anak di bawah umur itu kalau tidak ada pengawasan orang tua keluyuran jam segitu, ya kemana perannya ya, orang Pak? tua kan Iya, gitu. iya, betul. Anak umur segitu masih keluyuran jam segitu, harusnya jam 10 malam itu anaknya belum pulang, harusnya dicari. Ya tapi memang pelaku-pelaku ini kebanyakan ya tadi anak yang putus sekolah, anak yang keluarga yang broken home. Ya kalau bisa keluarganya perbaikilah dulu ini. Karena ini di tingkat paling bawah ini yang harus diperbaiki. Pengawasan, keluarganya dibikin harmonis kan gitu. Kemudian yang kedua adalah sekarang ini kan perkembangan teknologi informasi cukup tinggi. Tawuran-tawuran ini ya berawalnya dari kadang sepele, Pak. Kata-kataan, Pak. Iya, kata-kataan antar grup kelompok ini. Bahkan mereka kalau tantangan itu lewat medsos, bahkan mereka pada saat mencari lawan itu live konvoy, ya kan? Kemudian mereka nentuin titik kan gitu. Dan bahkan ini di-upload, ya kan? Video-video yang dia rekam dari awal tiap konvoy sampai tawuran itu direkam dan di-upload. Tujuannya untuk apa? Mereka itu kelompok ini seneng, pengen ditakuti, disegani, dihormati, gitu dan keberadaannya ini pengen tadi diakui kan, eksistensinya pengen dianggap sebagai kelompok yang paling keraja tawuran itu kan gitu. Kemudian juga kegiatan positif di masyarakat itu juga cukup tinggi untuk mempengaruhi kegiatan para remaja ini. Makanya pengawasan dan pembatasan penggunaan IT di khususnya anak-anak ini harus benar-benar dibatasi ya. Kalau bisa orang tua itu minimal tahu akun maupun password ini untuk bisa monitor anak-anaknya ini kan gitu. Kemudian pembatasan penggunaan handphone, iPad, laptop, komputer itu supaya mereka bisa dibatasi ya, sehingga tidak berhubungan dengan dunia luar pada saat jam-jam mereka istirahat kan gitu. Kemudian kegiatan positif yang ada di masyarakat, contohnya Karang Taruna, pesantren kilat, kemudian kuliah subuh, pengajian remaja, kegiatan-kegiatan olahraga misalkan sepak bola, futsal, bulu tangkis, kemudian main sepak takraw, kemudian kegiatan-kegiatan olahraga lainnya itu kalau bisa ya itu terus dilakukan. Jadi kalau malam itu anak-anak itu udah capek, dia bisa istirahat, tidur kan gitu. Tapi sekarang kenyataannya banyak lapangan-lapangan di RT RW ini dijadikan komersil ya. Jadiin tadi tempat parkir berbayar, jadikan tempat jualan, pasar malam, sehingga seharusnya lapangan itu digunakan anak-anak untuk olahraga, ternyata tadi digunakan untuk nyari ya, untuk mengisi apakah kas RT RW kan gitu. Ini kan juga harus perlu kita berikan ini penyadaran kepada pejabat-pejabat di tingkat RT dan RW ini kan, jangan sampai anak-anak malahan yang seharusnya untuk kegiatan anak malahan untuk kegiatan yang lainnya kan gitu. Iya, kenapa ini kita bahas? Maksud saya ya sebetulnya bukan hanya tugas polisi ya buat ngejagain, tapi kan peran serta bersama nih Pak ya. Seluruh stakeholder bahwa perlu ada kegiatan yang positif tadi Pak. Ya kalau bisa misalnya
antar kecamatan ada kompetisi apa gitu ya Pak? Iya. Diadu di tingkat kota itu kan sesuatu yang bagus tuh Pak. Saya setuju itu. Itu salah satu yang kita dorong dan kita sarankan ke Pak Kadispora ya, yang menangani masalah pemuda. Termasuk juga ini Mas, pengaruh lingkungan tempat tinggal dan lingkungan sekolah itu juga cukup tinggi ya. Lingkungan tempat tinggal, kalau remajanya ada yang suka obat-obatan, suka mabuk, pasti itu ya remaja sepantarannya itu pasti akan banyak yang ikut-ikutan kan gitu. Termasuk pemilihan sekolah ya. Sekolah ini ya kan banyak sekolah-sekolah yang memang musuh bebuyutan ya untuk tawuran ini ya. Ini bagaimana ini yang jadi PR kita, kepala dinas pendidikan kita itu bagaimana ini jangan sampai gimana cara menghilangkan antar sekolah ini jadi musuhan. Ini kan menjadi embrio terjadinya tawuran yang tidak pernah putus ya. Termasuk pengawasan terhadap alumni yang suka mengajak juniornya untuk ini tawuran ini. Kalau bisa alumni yang seperti itu nggak boleh ini ikut-ikutan dalam pembinaan kepada adik-adiknya. Jadi seperti itu. Bukan yang ngajak positif, nanamkan kebencian terus ya. Iya, nanamkan kebencian kan gitu. Iya. Pak, ini lanjut nah soal mudik gitu. Iya. Polres membuka penitipan kendaraan. Teknisnya gimana? Apakah warga yang mau nitip, mau pergi mudik ke kampung halamannya perlu bayar atau posnya di mana aja gitu kira-kira? Iya. Jadi gini, kita melihat tadi ya potensi kerawanan bahwa pada saat orang mudik itu kan banyak mereka yang pakai moda transportasi yang misalkan pesawat, kereta, otomatis kan kendaraan roda 2, roda 4 itu kan ditinggal. Kalau ini juga punya potensi kalau misalkan rumahnya kosong kan itu menjadi sasaran untuk dilakukan pencurian. Tentunya kami membuka pelayanan ini adalah melihat tadi potensi kerawanan itu. Barang siapa masyarakat yang merasa dirinya nggak nyaman meninggalkan roda 2, roda 4 ya kan di rumahnya, dia tidak nitipin ke tetangga, ya kita siap menampung di Polres dan Polsek jajaran ini. Kita sudah ada meme-nya, ada kontak personnya masing-masing, termasuk hotline 110 juga bisa dipakai, ya kan. Dan itu pelayanan kita gratis, tidak dipungut biaya. Jadi nggak usah khawatir bahwa itu tidak dipungut biaya dan gratis. Dan kalau ada yang anggota yang melakukan itu, laporin saya dan kita akan tidak tegas, dan kalau perlu kita kasih ini yang berat untuk anggota ini, dan kita sejak awal tekankan bahwa ini adalah gratis dan tidak dipungut biaya. Dan syaratnya pun mudah, dia tinggal nunjukkan STNK, SIM, KTP, dan kami juga paling ini ya, setelah itu kita fotokopi untuk kita datakan. Dan bukan pun ditinggal aslinya ya? Enggak. Karena nanti kan tetap di bawah yang bersangkutan, kita hanya fotokopinya aja untuk kita datakan, dan kita sudah siapin di tempat-tempat di 12 Polsek dan Polres ini, sudah kita siapin siapa yang akan ngurusi. Dan kita juga kalau bisa ya kita benar-benar kita rawat, kita panasi supaya kendaraan ini juga pada saat orangnya datang itu ya sudah siap pakai lagi siap pakai lagi kan gitu. Kalau di rumah kan dia juga pasti tadi takutnya tahu-tahu udah 20 hari dia libur, tahu-tahu macet kan gitu. Ya itu. Ya ini yang kadang-kadang masyarakat masih belum percaya ya, tetapi ini kan kita lakukan pada saat ini saja. Tahun-tahun sebelumnya kita lakukan dan alhamdulillah masyarakat responnya juga cukup bagus di situ. Makanya kali ini kan tagline untuk mudik ini kan mudik aman, keluarga nyaman. Dan kita pun juga membuka hotline pengaduan masyarakat di call center 110. Ini hotline semuanya seluruh Indonesia. Itu 24 jam ya? 24 jam, dan itu akan terhubung masyarakat kalau misalkan menghubungi 110 itu ya, memencet nomor 110 itu langsung terhubung dengan comment center. Nanti comment center akan menerima ini ya, mencatat apa saja yang diadukan, dan kita akan cek anggota kita yang terdekat siapa, polsek terdekat mana, itu yang akan kita hubungin untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut.
Jadi- Berapa lama tuh Pak? Kalau di luar ya, di film kita sering lihat 911 itu kan, langsung responsif tuh Pak. Nah Iya. ini gimana Pak di wilayah Bapak lah? Ya kita kan sudah ada batas ini ya, batas apa Oh, oke. ini ya, batas waktu yang ditentukan dalam melakukan respon ya. Semakin cepat semakin bagus. Makanya kenapa ini terhubung dengan command center. Jadi command center itu bisa melihat nih terhubung mobil patroli terdekat mana, polsek yang terdekat mana, anggota polisi yang tinggal di dekat itu mana, tinggal hubungin mereka. Jadi nggak perlu waktu yang lama untuk bisa melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan. Jadi seperti itu. Pak, ini pertanyaan nyeleneh kali ya. Iya. Ada nggak sih yang nitipin kendaraan terus pajaknya mati gitu Pak? Terus itu gimana gitu, diimbau Ya, atau gimana gitu? kalau kita menemukannya seperti itu ya tetap kita terima ya. Oke. Tetapi nanti pada saat dia pulang kita tetap sampaikan tolong ini kan mati, ya kan? Tolong segera dibayar. Kita himbau. Dan kita tidak menolak dan pasti kita terima. Ya, karena itu kan juga tidak ini ya, karena mungkin terlambat ini ya, bayar karena mau mudik kan gitu kan gitu. Iya kan bisa juga aja gitu. tahan uangnya gitu Iya Pak. kan gitu kan, nggak mau mudik digunakan Iya. untuk mudik dulu, Iya. makanya belum bayar dulu dia kan. Ya masa kita gara-gara orang mau nitip kendaraan pajak mati kita nggak boleh kan gitu. Iya, iya. Kecuali kendaraan curian ya nggak boleh kan Iya, gitu. iya, iya. Ini kan kendaraan-kendaraan yang yang bener kan gitu. Ya itu diperbolehkan kok. Kan nggak usah khawatir kita nggak terima kan gitu. Jadi, seperti itu. Aman jadi ya, Iya. warga Tangerang nggak usah khawatir gitu ya. Tapi setelah mudik dibayar. Dibayarkan, dianjurkan kan gitu. Karena itu kewajiban kita Iya ya Pak. betul, sebagai warga negara untuk bayar pajak kan gitu. Pak, kemudian soal agak bertolak belakang nih Pak. Sekarang tuh ramai kalau pajaknya mati di atas 2 tahun gitu ya, Hmm. bakal disita. Kan sudah dijelaskan, Sudah dijelaskan. ya. Nah, di dijelaskan sini gimana? oleh Pak Kakor Lantas nggak ada itu. Salah itu berarti ya? nggak ada. Diputihkan datanya hilang itu? Nggak ada. Ya itu kan kita kan sekarang kalau melakukan kegiatan penegakan hukum kan dikedepankan ya penerapan terkait etle, tilang elektronik. Kita cukup kita kirim itu surat pemberitahuan bahwa dia kena terkait pelanggaran melalui ini ke alamat masing-masing. Dan kalau dia nggak ini kita blokir, kan gitu. Sehingga pada saat dia membayar pajak, dia harus membayarkan tilang itu, biaya tilang yang dia nggak bayarkan. Jadi seperti itu. Iya Ya kan? Kan sudah ada penegasan Pak Kakor Lantas. Betul. Itu informasi yang tidak benar itu. Jangan percaya dengan informasi yang nggak keluar dari Iya, ini kan itu institusi dia, Pak. resmi kan Betul, gitu. Ini kan seperti masyarakat dikasih informasi yang istilahnya akhirnya mendeskripsikan polisi iya. masing-masing ini kan bahaya ini, Betul. ya kan? Wah, Itu kan polisi ini nggak benar. Iya, Gitu kan betul, Pak, iya, kira-kira betul. jadinya. Jadi seperti itu. Padahal enggak gitu ya. Iya. Enggak ya, kalau disita penuh kali ya. Repot gitu ya, nggak mungkin gitu Iya, kan. cukup itulah Pak. Kan kita sudah ada tilang Iya. elektronik itu Pak. Iya, Cukup iya, itu kita sekarang kita lebih ini kok ya cara-cara kita kan dengan perkembangan teknologi informasi kan nggak harus kita lakukan penyitaan terhadap kendaraan, kecuali ya kendaraan yang memang membahayakan bagi kendaraan lain maupun dirinya sendiri yang mengakibatkan kecelakaan yang bisa fatalitas. Nah, itu kalau memang itu betul-betul ini ya kita baru bisa terapkan. Tetapi itu kan juga belum tentu 1 kali 1000 ya kan gitu. Belum tentu itu kan ya. Tetapi kita lebih ke depan kan tadi tilang secara elektronik, jadi seperti itu. Oke. Ya, Sobat WK, Sobat Tribun Tangerang dimanapun berada. Demikian obrolan kita bersama Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, Kapolres Metro Tangerang Kota. Saksikan terus tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.